Anda sudah berbicara banyak ya terkait dengan permintaan Anda nih. Jadi Anda bisa baca di dalam situsnya di Bible ya. Jadi ini sangat jelas teman-teman. Anda membaca apapun yang ada di dalam Bible itu adalah sumber sejarah yang jelas. Makanya Anda kalau cari di sini aja. Nah, di sini ada disampaikan Paulus ya dalam ini kalau kalian baca ya teman-teman ya. Saya artikan aja ya supaya cepat gitu ya. Jadi di Efesus itu sangat jelas ya. Dia mengajarkan tentang Bible, Injil secara spesifik. Dan while Apollos what at Corinthians. Nah, ini sesuai. Jadi apa yang disampaikan di sini ini bangunannya ada. Ya teman-teman semua. Di saat itu coba teman-teman cari aja deh ya. Mau menjelaskan hal ini karena hanya tentang Tiranus aja kita berdebat segala sesuatu itu terlalu panjang. Jadi bukan berarti tidak ada. Dari tadi saya hanya minta untuk dibukakan ini. Dan kalian masih bingung dengan hal-hal yang namanya Tiranus. Silahkan cari. Makanya aku bilang tadi. Tinggal dicari dalam Bible itu tidak pernah ada kebohongan. Ya, apa yang disampaikan dalam Bible itu tidak pernah yang namanya bertentangan dengan sejarah. Nah, kalau kita melihat seperti apa yang dikatakan oleh Ucup tadi, ya, dia tidak menjawab kapan Nabi ini diangkat, terus dia mengatakan bahwa yang mengangkatnya adalah Khadijah, Waraka. Ini kesaksian dari Muhammad sendiri yang mengatakan menceritakan kepada kepada Khadijah. Kemudian Khadijah menceritakan kepada yang namanya Waraka bin Nawfal, Muhammad menceritakan pula. Semua yang disampaikan ini tidak ada saksinya dan kapan serta di mana diangkatnya tidak pernah ada. Makanya kita ini nggak pernah tahu Muhammad ini nabi beneran atau gimana. Karena semua itu bertentangan dengan Alkitab, teman-teman. Persaksian itu harus jelas ya. Harus ada minimal 2 orang saksi. Dia katakan bahwa di mana Yesus Kristus itu diangkat menjadi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Malaikat menyampaikan kepada yang namanya gembala tadi. Dalam Lukas 2 ayat 11. Sangat jelas. Ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Anda mau tahu bahwa itu siapa dia diangkat? Dia tidak pernah diangkat. Ya. Tuhan Yesus itu datang dari surga dan turun untuk mengabarkan tentang kasih dan kebenarannya itu. Ya. Jadi kalau kita ngomong tentang yang namanya kesaksian. Siapa yang mengatakan mengangkat Muhammad jadi nabi? Masa Allah turun dari atas bersaksi untuk nabi? Muhammad saja nih ngomong tentang kesaksian tentang Nabi Isa dalam syahadat mereka itu bawa-bawa Nabi Isa. Ingat ya Ucup ya. Saksi ahli itu berarti orang yang mengetahui tentang apa yang dipelajari. Dia bukan menjadi saksi fakta. Dia hanya mempelajari. Muhammad apa belajarnya tentang Isa? Mana yang dikatakan bahwa Muhammad itu belajar tentang Isa? Bagaimana dia menjadi saksi ahli, boy? Sedangkan Muhammad itu nggak pernah sekolah. Muhammad itu seorang yang katanya buta huruf. Ketika waktu dikatakan bahwa bacalah, Muhammad itu buta huruf. Tapi bagaimana dia bersaksi menjadi saksi ahli bahwa Isa adalah hamba Allah? Saksi itu kalau kau bilang bahwa saksi ahli, dia membaca dan mengerti, memahami apa yang disampaikan. Ini dia tahu dari mana Muhammad ini bersaksi. Makanya di sini dia mau jadi saksi fakta atau jadi saksi ahli. Pertanyaan saya, apakah Muhammad itu sudah menjadi saksi ahli ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Tahu dari mana dia Isa? Dia aja buta huruf. Dia nggak ngerti apa-apa. Aduh, ini perilaku ini semua menghujat mereport ya. Jadi di mana Muhammad itu kalau dikatakan bahwa dia merupakan saksi ahli, saksi itu harus melihat tuh, Cuk. Ya. Bersaksi itu adalah orang yang harus datang, orang yang harus melihat, mendengar, mengalaminya secara langsung. Arti definisi bersaksi seperti itu. Ya. Makanya kalau seandainya Anda mengatakan bahwa Muhammad itu tidak pernah yang namanya mengetahui, bahkan Muhammad itu adalah seorang buta huruf, tetapi tidak pernah mengetahui, kok tiba-tiba dia jadi saksi ahli untuk mengatakan Isa adalah utusan dan hamba Allah. Ini kalimat syahadat ya. Pertanyaan saya masih hal yang sama. Siapa saksinya? Kalau memang tidak ada ya udah bilang tidak ada. Siapa saksinya? Di mana tempatnya? Ya. Dan waktunya kapan? Ya. Waktu ini 5W1H ini Muhammad jadi nabi. Sesimpel itu.
Oke, sabar ya teman-teman. Baik ya teman-teman. Sebelum merungkat tadi ya, nggak tahu juga nggak waras TikToknya tadi ya, mematikan sepihak lab saya gitu. Habis itu kita live lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan di sesi awal tadi ya, bahwa saksi itu tidak selalu harus melihat, seperti saksi ahli kan tidak melihat kejadian kan kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau ambil saksinya siapa aja, saya sebutkan 5 tadi ya. 5 kayak gitu. Nah, kalaupun Anda tidak terima, itu masalah dari diri Anda kan kayak gitu. Bukan masalah dari saya. Yang jelas saya jawabnya sesuai dengan fakta dan ada dalil yang saya tunjukkan. Ya, kayak gitu. Waktu Nabi Muhammad SAW terima wahyu pertama, siapa saksinya? Allah, malaikat Jibril, Nabi itu sendiri, saksi kejadian Khadijah, terus juga saksi ahlinya Warokah bin Naufal gitu. Terima atau enggak? Masalah dari diri Anda, bukan dari saya, kan gitu. Yang jelas kan itu sesuai dengan sejarahnya, sesuai dengan faktanya kan kayak gitu. Jadi ya teman-teman semuanya, kalaupun ya kenapa saya membawa Yesus tadi ya, sorry banget nih, karena ya apa ya, Paulus ini yang mengangkat jadi rasul ya, yang mengangkat jadi rasul itu. Kenapa enggak di zaman langsung ketemu Yesusnya gitu? Kenapa harus pengakuan sepihak dari Paulusnya? Katanya saksinya Ananias beserta dengan Paulus. Kan kayak gitu. Kenapa enggak diangkat waktu ketemu Paulus dengan Yesus aja? Temuilah Yesus kan pada saat itu. Kalau ada perkataan Yesus, aku angkat kamu Paulus jadi rasulku. Ada gak kayak gitu? Tiba-tiba jalan ke Damsik, lihat cahaya, ketemu Yesus, diangkat jadi rasul. Nanti teman-teman saya jalan dari Banjarbaru ke Banjarmasin, di tengah di liang Anggang, nanti saya ketemu cahaya, diangkat pula saya jadi rasul ya. Nggak ada saksinya gitu, pengakuan sendiri gitu ya. Jadi kayak gitu. Coba Anda berpikir dulu di kitab Anda ya. Coba saya membukakan Yohanes 8 nomor 17. Kata Yesus yang bersaksi tentang dirinya sendiri dan Bapa. Haya. Anda mencari saksi siapa? Saksi Nabi Muhammad. Yohanes berapa? Yohanes berapa? Yohanes 8 nomor 17. Oke. Ya, nomor 17 dan 18. Akulah yang bersaksi tentang nih ya teman-teman, kalau nggak percaya ya. Apa kata Yesus? Dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang ada sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, ngaku sendiri. Ya, Dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Masa Bapa di sorga turun dulu ke dunia? Kan mau Anda kayak gitu kan? Itu di dalam kitab Anda. Kenapa saya larikan ke Yesus bukan Paulus? Karena Yesus yang ngomong kayak gitu. Saksi 2 udah cukup. Memang pembahasan kita Paulus gitu, tapi saya ambil contoh dari Yesus ya, ketika Anda mempertanyakan masalah saksi. Coba kalau kita membahas lagi di dalam Yohanes 17 nomor 8 ya, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa saksinya Yesus terima firman dari Bapa? Siapa? Warna apa ya firman itu turun ya? Jam berapa gitu? Saksinya siapa aja? Tolong jelaskan sama saya ya. Kagak usah Paulus dulu, Yesusnya aja dah dulu ya. Kalau kayak gitu ya. Karena Paulus ini bermasalah. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1 ya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, di situ ya Paulus ngaku nabi. Nih ya saya tunjukkan. Nih. Ya. Nih.
Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar. Siapa namanya? Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kiren, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Paulus. Ya, dia sendiri ngaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Siapa saksinya? Silakan. Itu orang yang mengatakan, bukan Paulus yang mengaku. Ya, kita jawab dulu, itu simpel itu, cara bacanya aja salah itu. Ya, jadi Anda bertanya tadi ya. Ya, ketika waktu Anda mengatakan seperti itu, ya dalam Yohanes tadi ya. Ini jawabannya terlalu simpel ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tuh, ini Allah Bapa yang ngomong sendiri ketika Yesus dibaptis. Sesudah Yesus dibaptis, keluar dari air pada waktu itu, ya, dari langit terbuka, ia melihat roh Allah seperti burung, ya, turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga. Ini Bapa yang ngomong, ya. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya mereka tahu bahwa siapa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya, makanya yang kita ketahui itu sangat jelas. Ini kesaksian Allah ketika Yesus dibaptis. Anda nggak bisa ngarang kalau dengan Alkitab, ya. Anda mau ngomong waraka binofal, sangat jelas di situ mereka bukan menjadi saksi fakta. Mereka mendengar apa yang menjadi kesaksian dari Muhammad. Yang dikatakan di situ bahwa Muhammad itu selimuti aku. Muhammad belum menceritakan kok kalau permulaan wahyu ini. Kemudian dia menceritakan kepada Khadijah. Bagaimana Khadijah menjadi saksi? Dia saksi ada cat yang gak jelas. Khadijah ngomong sendiri apa yang dikatakan Muhammad, kan tidak masuk di akal. Saksi, bersaksi itu harus melihat secara langsung. Apa definisi saksi? Kita buka KBBI aja lah ya, supaya tahu ini. Melihat, mengalami, nih, mengetahui sendiri. Saksi, orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa itu. Jadi tidak ngomong-ngomong asal di sini, Ucup. Apa yang disampaikan itu harus sangat jelas kalau yang namanya kesaksian. Bukan lu dengar dari orang, lu bersaksi lagi. Itu namanya saksi dusta. Kalau orang bilang saksi dusta, lu juga akan bersaksi dusta. Ya. Jadi itu hal-hal yang simpel. Makanya kalau dibilang waraka binofal, Khadijah, gak pernah ada. Tetapi Tuhan Yesus sangat jelas. Ketika Tuhan Yesus dibaptis, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Makanya itu terjawab saat itu juga ketika kau membuka dalil itu. Maka Allah Bapa itu mengatakan sendiri, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu Tuhan Yesus. Gak ngarang-ngarang. Ya. Sekarang apa yang terjadi dalam kehidupan Paulus dan Tuhan Yesus sangat sejalan. Paulus mengajarkan tentang kebenaran yang berasal dari Yesus Kristus. Ya, tidak pernah ada Paulus itu mengajarkan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Bahkan Paulus pun membuat mujizat, segala sesuatu itu mengatasnamakan Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul, Arya kita bukakan ya. Kisah Para Rasul 16 ayat 18. Ya, karena ini halnya ini itu aja, kesentuh juga tidak ada. Kita tanya pun gak pernah ada lah. Minimal ada lah ya yang bisa dikatakan bahwa Muhammad itu menjadi seorang yang benar-benar dari firman yang benar gitu. Ini gak pernah ada. Nih. Nih. Paulus membuat mujizat. Jelas. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nih. Kalau memang dia bukan datang dari Tuhan Yesus, hal itu dilakukan hari lamanya ketika Paulus tidak tahan lagi ada gangguan, ia berpaling kepada roh itu. Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika roh itu keluar juga. Artinya Paulus ini demi nama Tuhan Yesus seperti yang dinubuatkan dalam Yohanes 15 ayat 16. Tadi dikatakan bahwa engkau akan berbuat, dan kita melihat dari buah-buah Paulus. Dia tidak pernah yang namanya takut dengan kebenaran. Dia mengatakan semua dengan yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mengusir roh jahat pun dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah Paulus itu mengatakan demi nama Allah. Tidak pernah. Ya, Paulus mengajarkan segala sesuatu. Dan bahkan Paulus itu punya mujizat. Kalau kau tidak percaya bahwa Paulus punya mujizat, ini ada Paulus ini.
Membuat mujizat apa? Yaitu mengusir setan. Melakukan segala sesuatu yang namanya hal-hal itu menguntungkan orang. Perbuatannya itu menguntungkan orang, mengeluarkan orang dari yang namanya setan. Sekarang, apa mujizat Muhammad? Karena kau sudah bingung ini siapa yang namanya mengangkat dia jadi nabi, siapa yang ngomong menjadi saksi, di mana, bagaimana dia diangkat menjadi nabi. Ini kita nggak pernah tahu. Makanya aku tanya lagi, kalau memang Muhammad itu adalah nabi yang benar, di mana dia mempunyai mujizat, perbuatan ya, perbuatan bukan kata-kata. Mujizat itu perbuatan, bukan kata-kata. Ingat, silakan. Bentar dulu ya, tunggu waktu. Begini ya. Sebelum ke mukjizat Nabi Muhammad, karena terlalu banyak mukjizat Nabi Muhammad itu saya ceritakan sampai pagi nggak selesai masalahnya ya. Jadi terlalu banyak masalahnya. Jadi satu-satu dulu maksud saya gitu ya. Jangan kalau ke mukjizat gampang saya bukakan ya, mukjizat Nabi Muhammad apa saja. Banyak itu ya. Keluar air dari tangannya tuh salah satu ya. Terus menyembuhkan orang buta ada juga kayak gitu ya. Bahkan saksinya ada gitu. Membelah bulan saksinya pun juga ada kan kayak gitu ya. Banyak ya. Kalau saya ceritakan itu sampai subuh kagak selesai ya teman-teman. Banyak juga gitu, tapi bukan masalah mukjizatnya yang kita tanding di sini ya teman-teman. Yaitu tentang masalah apa? Status Paulus dan Nabi Muhammad kan kayak gitu ya. Bukan adu-adu mukjizat. Nanti dulu ada adu-adu mukjizat ini ya. Kita kagak perlu ke mukjizatnya dulu. Kita bahas background dan warnanya dulu Paulus dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dalil gitu ya. Tadi ya ketika saya minta Tiranus di mana, pakai bahasa Inggris, alamatnya kagak ada. Katanya bangunannya ada, di mana, negara mana ya. Tuh ya, Tiranus itu universitas di negara mana, alamatnya di mana, tahun berapa berdirinya. Ini kok bisa-bisanya Paulus jadi dosen di sana. Ngarang-ngarang aja kitab kau itu. Kan kayak gitu jadinya. Coba ya sampaikan dengan jelas dulu Tiranus di mana, negaranya apa, jalan apa gitu. Kan kayak gitu. Kok bisa-bisanya Paulus jadi dosen, setelah jadi dosen jadi rasul pula? Ya, aduh teman-teman. Gak habis pikir saya loh, dari tadi saya mikirin itu aja. Ini dosen kok bisa jadi rasul gitu ya? Ini aja udah kagak jelas. Sedangkan universitas pertama kata saya ada dari Maroko gitu loh. Bukan dari Tiranus. Tiranus ini di mana? Makanya kita tanyakan negara apa, jalan apa, kan kayak gitu. Bangunannya ada katanya, tunjukkan sama publik gitu ya, biar jelas gitu ya. Terus ya tentang masalah saksi ya teman-teman semuanya. Tentang masalah saksi dia menjelaskan Bapak katanya yang bersaksi tentang Yesus. Anda ini mau bilang Yesus itu bohong gitu. Yesus berkata di Yohanes 5 nomor 37, Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Ya, suara Bapak itu kagak kedengaran, tidak dapat didengar. Lalu kata Anda, Bapak ngomong bersaksi tentang Yesus. Ini Yesus yang dusta atau Anda yang dusta gitu ya? Coba tunjukkan sama saya gitu ya. Anda yang dusta atau Yesus yang dusta? Coba ya. Itu dalil tuh ya, dalil. Yesus yang ngomong, Bapak itu suaranya kagak pernah kedengaran. Lalu Anda bilang Bapak ngomong ya, bersaksi tentang Yesus. Haya.
Ada. Nggak habis pikir saya teman-teman ya. Paling aneh ya. Jujur Kristen paling aneh yang saya temui abang ini loh teman-teman. Paling aneh. Nggak ada yang lain, nggak ada yang lain. Paling aneh abang ini ya. Sudah menjelaskan Paulus dengan dosen ya. Terus juga persaksian tentang Yesus. Gini ya bang ya. Kita nggak perlu mencari-cari ya